Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Tuhan yang selalu beserta dengan kami, Immanuel dalam segala keadaan, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Tuhan sudah melimpahi kami dengan segala kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus dan berikan pengertian untuk kami semakin memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Tertulis demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kekhawatiran dari programmer atau pembuat robot AI. Kekhawatiran ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan emergent behavior atau perilaku yang tidak terduga dan kemungkinan kesalahan logika yang terjadi yang dibuat oleh AI. Perilaku yang tidak terduga atau kesalahan logika dari sebuah robot AI bisa membuatnya mengambil tindakan yang berbeda dengan apa yang diperintahkan. Robot AI didesain untuk mematuhi perintah dan sistem yang dibuat oleh pemrogramnya. Robot AI umumnya tidak diberikan kapasitas untuk memilih secara sadar di luar dari apa yang telah diinput atau diinstruksikan. Berbeda dengan robot AI atau apapun yang berkaitan dengan AI, kita manusia diciptakan Tuhan dengan kapasitas untuk memilih. Seringkali disebut dengan free will, kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita, manusia, seperti manusia menciptakan sebuah robot yang tidak punya kehendak bebas. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 16-17 ini kita perhatikan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam ayat ini, kita perhatikan adanya perintah Tuhan kepada manusia ciptaannya, supaya mereka tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakannya. Dalam sisi yang lain, saudara, kita melihat bahwa adanya perintah Tuhan dan larangan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia ciptaannya sebuah kehendak bebas. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih dan memutuskan apa yang akan dia lakukan. Apakah melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai perintah Tuhan, atau berlawanan dengan perintah Tuhan. Dalam hal ini, saudara, yaitu dalam hal memberikan manusia kehendak bebas, Tuhan sebenarnya mengambil resiko yang sangat besar. Karena apa, saudara? Karena manusia dengan kehendak bebasnya bisa memilih apa saja yang dia inginkan, yang berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Tapi mengapa Tuhan memberikan kehendak bebas ini? Mengapa Tuhan tidak bertindak otoriter, mendesain dan memprogram pikiran kita manusia hanya taat kepada Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan kita punya kemampuan untuk memilih, untuk berkehendak secara bebas? Mengapa, saudara? Kalau kita renungkan, penyebabnya adalah karena Tuhan mau kasih dan ketaatan yang tulus kepadanya. Kalau kita diprogram untuk selalu taat kepada Tuhan,
tanpa ada kehendak bebas, maka ketaatan kita dan kasih kita hanyalah merupakan instalasi, karena tidak ada pilihan. Bayangkan kalau ada orang yang mencintai kita, karena mereka diprogram untuk mencintai kita, maka kita tidak akan merasa dicintai. Atau mungkin merasa dicintai tapi bukan cinta yang sungguh-sungguh. Karena kita hanya melihat sebuah sistem, sebuah instalasi yang diprogram demikian. Kasih yang sejati hanya akan terjadi kalau ada kemungkinan untuk tidak mengasihi, tapi ia tetap memilih untuk mengasihi. Kita semua diberi pilihan untuk tidak mentaati Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Maka kalau kita memilih untuk mengasihi Tuhan dan memilih untuk mentaatinya, maka itu adalah pilihan kita dan ketaatan serta kasih kita yang tulus kepada Tuhan. Ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan tidak berdiri sendiri, tapi dilandasi oleh karena kasih Kristus kepada kita yang telah berkorban bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memilih untuk taat kepada Tuhan dan memilih untuk mengasihinya dengan segenap hati sampai akhir hidup kita di dunia ini. Tuhan tidak pernah memaksa kita, tapi Tuhan akan sangat menghargai setiap kita yang mau memilih Dia dan mengasihinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, memberikan kami pengertian tentang bagaimana Engkau Tuhan adalah pribadi yang sangat baik. Engkau bukan pribadi yang otoriter, yang memaksakan kehendak-Mu kepada kami, tapi Engkau memberikan kami pilihan. Engkau memberikan kami kemampuan untuk menentukan apa yang kami mau lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, pencipta kami yang selalu mengasihi kami. Kami mau memilih untuk mengasihi Engkau dan mentaati akan firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi kembali dengan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang dituliskan dan disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lindungi juga Tuhan saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang sedang melakukan mudik ke kampung halaman. Lindungi dan sertai jauhkan dari segala mara bahaya. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.